Ini semuanya udah masuk semuanya belum ini? Sampun, Kelas Pak. 10 TPSM. Ini pertemuan ketiga ya. Udah masuk semuanya belum ini? Sampun, Pak. Beneran? Nggih. Oke. Langsung saja ya, saya mulai ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang tidak masuk nggak untuk Ada, hari Pak. ini? Ada nggak? Ada. Ada. Oh, iya. Sakit Ya, katanya. Kalau gitu saya absen dulu ya. Nggih. Yang pertama Rian, Hadir. Seno, Hadir. Rudi. Sakit, Pak. Oh, Iya, nggak masuk Rudi yang sakit. Oh, dari Iya. kapan itu sakitnya? Dari mulai hari kemarin. Oh, Sudah. hari kok kemarin nih? Gimana toh? Hari Senin. Oh, hari Senin. Tadi ada bukti izinnya nggak? Ada, Pak, di meja itu. Oh iya. Siap-siap, nanti saya baca nanti. Nggih. Terus selanjutnya Dana, Hadir. Ehwar, Hadir. Jion, Hadir. Hanung. Hadir. Hanung nih biasanya nggak jarang masuk ke kelas ini, ke kelas saya. Ini hadir ini, wah. Oke, selanjutnya Johan. Mas Johan, mana Mas Johan? Hadir. Di pojok Mas Johan. Nanti maju Mas. Itu bangkunya Mas. Tadi siapa yang nggak masuk? Rudi ya? Mas Rudi. Nanti maju Mas. Biar Iya. denger dong, di pojokan gitu. Nggak denger mesti. Selanjutnya Mas Jailani ada? Hadir. Ada ya. Ada, Pak. Siap. Selanjutnya Mas Lutfi. Hadir. Oke. Ada Mas Oki. Ada, Pak. Ada Mas Oki. Ini kelihatannya hampir bolong semuanya ini. Waduh. Kemana aja Mas Oki ini? Sakit, Pak. Oh, jangan bilang bolos. Itu apa itu alasannya itu? Wah, gak masuk wong. Mas Oki kalau bolos itu saya ngerti kok Mas. Mesti di warung Bu Ijah ya? Hah? Ngaku aja jujur, enggak apa-apa. Bapak juga sering bolos di situ ya? Enggak bolos itu kalau Bapak kan ngopi. Jangan sering-sering bolos ya Mas ya. Nggih, Pak. Insyaallah. Kasihan tuh orang tuanya udah ngasih uang jajan kok bolos itu. Hadir. Jadi yang enggak hadir satu orang ya. Nggih, Rudi. Nanti itu enaknya gimana? Dijenguk apa dijenguk satu kelas apa perwakilan itu? Nanti kalau sudah 3 hari baru dijenguk, Pak. 3 hari, waduh, lah 3 hari itu nanti nak kelamaan gimana itu? Nggak kasihan. Itu temanmu loh, satu kelas loh. Biasanya candaan bareng kan, masa enggak? Nanti dirembuk lagi sama ketua kelas. Ketua kelasnya kemarin siapa? Mas Rian ya? Nggih, Mas Rian. Mas Rian nanti tuh rembukan bareng-bareng apa perwakilan aja. Oke, Pak, siap. Siap. Oke, selanjutnya untuk pertemuan ketiga ini karena masih semester awal dan kelas 10 kita bahasnya jangan yang rumit-rumit ya. Sebelumnya di sini ada yang pernah kerja atau enggak apa itu bantu-bantu di bengkel apa enggak? Satu kelas ini. Rudi bapaknya bengkel, Pak, tapi nggak hadir sekarang. Bengkel apa Mas itu Mas? Motor apa kan? Mobil? Motor kayak apa? Motor. Berarti ya dari kecil ya? Nggih. Udah diajarkan itu perbengkelan itu ya. Yang lainnya ada nggak yang biasa main ke bengkel gitu, ngopi-ngopi, nongkrong gitu, cuma main aja itu enggak? Ada nggak nih? Saya, Pak, kadang-kadang tapi Kadang-kadang. Itu biasanya ngapain aja di bengkel itu? nonton dandan. Nonton dandan. Tapi ikut megang nggak itu? Megangnya gelasnya, Pak. Itu nggak dandan Mas, itu ngopi Mas, nggak apa-apa. Tapi kenal ya sama itu yang punya bengkelnya itu? Kenal, Pak. Atau enggak mekaniknya itu?
Ada yang akrab satu Pak. Nggak apa-apa kalau bisa diakrabin semuanya, nanti biar apa itu kan kelas 2-nya nanti itu ada praktek kerja lapangan. Iya. Nanti kalau udah akrab kan jenengan itu bisa langsung masuk ke bengkel itu. Jadi nggak harus bapak atau sekolahan yang nyarikan, jenengan itu bisa nyari sendiri di bengkel yang jenengan mau. Iya Pak. Jadi ini mulai dari awal lagi ya, maksudnya itu kan saya kasih pelajaran ini yang sebelumnya belum ngerti, nanti kita mulainya dari awal biar paham semuanya. Untuk pertemuan ketiga ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi dari kunci. Jadi kunci, maksudnya kunci peralatan itu fungsinya untuk membongkar atau memasang dari sebuah apa itu onderdil atau enggak spare part di kendaraan itu, atau apa itu dari kendaraan roda 2 ataupun di kendaraan roda 4. Salah satu. Di sini ada nggak yang mau itu ke ke tempat praktek, ke tempat itu prakteknya buat ngambilin kunci? Ada yang mau nggak? Saya Pak tak ambil. Oke, siap-siap. Mas Reno nanti minta kunci Pak Satpam, yang nyuruh Pak Arif nanti ya. Iya Pak. Nanti ambilin kunci ring yang seperti cincin itu. Kalau enggak ya nanti sama nganu. Biasanya itu Mas siapa ya? Mas Rizky biasanya di sana. Jadi nggak usah minta kunci Pak Satpam, langsung saja ke laboratoriumnya itu, ke tempat prakteknya. Oke, ambilkan ya Mas ya, tolong ya Mas ya. Oke. Siap. Sambil nunggu Mas Seno ngambilkan kunci, saya jelaskan lagi sedikit ya. Jadi untuk proses membongkar dan memasang suatu kendaraan, entah itu roda 2 ataupun roda 4, itu harus memerlukan kunci atau enggak peralatan. Kalau ya sebelum ada injeksi itu ada sistem pembakaran dari karburator. Aduh Mas Eno ini nanti apa, lupa tak bilangin sekalian ngambil karburator. Jadi intinya apa itu karburator itu fungsinya seperti pernafasan pada sepeda motor. Jadi kalau nggak ada karburator itu motornya itu nggak mungkin nyala. Jadi gini, logikanya mainnya itu motor itu seperti manusia. Kalau manusia itu wajib bernapas. Ya semacam saya arti fungsikan itu seperti hidung kalau karburator itu sendiri. Oh, Mas Ini Pak kuncinya. Oh, ya. Gitu. Kok kunci ring semua ini Mas? Yang kunci T nggak dibawa tadi? Ini Pak. Tak bawa semuanya. Jadi ini salah satunya, salah duanya kunci ring itu seperti ini. Ini pinggir-pinggirnya itu ada seperti cincinnya. Terus ukurannya itu di sini. Ini ada ukuran 18, 19. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Terus ada lagi itu kunci pas. Kunci pas itu modelnya itu seperti kayak bulan sabit itu ya. Bulan sabit tapi ada giginya. Giginya biasanya 5 kalau nggak salah. Kalau ini ring kan banyak ini giginya. Kalau yang itu yang pas itu giginya cuma 5. Terus kalau kuat-kuatan itu maksudnya kuat-kuatan itu pegangannya, cokotannya itu kuat yang mana antara kunci ring sama kunci pas. Itu cokotannya yang paling kuat ini adalah kunci pas ini. Karena apa? Di sini itu nggak ada cuilannya, jadi langsung lingkaran ini. Nanti dia langsung apa itu langsung menyokot itu bautnya nanti.
Jadi nggak mungkin gerak-gerak, asal kuncinya itu pas sesuai dengan ukuran bautnya itu tadi. Ini macamnya seperti ini ya. Nanti kalau bisa jenengan semuanya itu kalau pulang jangan bosan-bosan kan ke bengkel lagi terus menanya. Kalau bisa, kalau tanya jenengan itu dari hal terkecil dulu, dari hal termudah dulu. Biar apa? Jadi itu kalau kita pakai logika naik tangga, itu kita naiknya dari bawah sedikit demi sedikit, itu nanti bakal akan nyampe di atas juga. Seperti halnya kita memahami pelajaran otomotif ini. Jadi nggak harus kita mempelajari yang rumit-rumit dulu. Kita mempelajari dari hal yang terkecil, ya seperti kita mempelajari kunci ini, fungsinya apa. Karena ini apa? Materi kunci itu adalah materi yang paling mudah. Kunci ini juga enggak kunci pas semuanya yang digunakan. Ada ini kunci T. Kunci T ini gunanya sama saja untuk mengendurkan atau mengencangkan baut. Tapi ada tapinya. Ini kunci khusus untuk tempat yang tidak susah dijangkau oleh kunci ring ataupun kunci pas. Kadang itu kan ada baut yang dilesep atau tempatnya itu di bawah apa gitu, jangkauannya yang sangat sulit. Pakai kunci pas ini kita bawanya yang kunci T ini. Kunci T seperti ini. Kalau nanti jenengan pengen belajar sendiri daripada duitnya dibuat beli rokok, Masino ya Masino. Biasanya ngerokok kan, ngeteng kan. Nah, nggak apa-apa, jujur aja. Yang lain juga iya toh. Yang lain tetap ngerokok, nggak apa-apa. Saya wajarin kalau anak cowok itu ngerokok. Tapi ingat, kewajiban kita adalah belajar di sekolah itu belajar. Jadi kita di saat kita masuk itu kita niat kita tertuju pada materi yang disampaikan guru kita. Oke, hari ini kita nggak terlalu menyepelekan. Oh, guru ini terlalu mudah, ulangannya mudah. Toh kita pasti akan bisa sendiri tanpa diajari. Itu hari ini kalian bisa menyepelekan. Tapi suatu saat nanti ketika 1 sampai 2 tahun atau enggak kita pas semasa tua, itu kita akan merasakan butuhnya itu ilmu dari guru kita. Terus selanjutnya apalagi ya Mas ya? Kalau enggak gini, kita semuanya langsung main aja ke laboratorium, gimana Mas? Siapa? Yuk Pak. Mas Rian gimana Mas Rian? Sebagai ketua nih. Kalau nderek mawon. Waduh. Nderek mawon lah. Nak saumpama tak jak ke jurang gimana? Yo, nderek sing apik-apik no Pak. Ke masjid gitu. Nggih. Sholat duha. Tadi sholat subuh enggak Mas Rian? Alhamdulillah jam 6:30. 6:30. Yang lainnya yang enggak sholat subuh, ayo jujur aja, enggak apa-apa, jujur aja. Saya enggak bilang sama siapa-siapa nanti. Sholat Pak kemarin. Loh. Yuk angkat tangan yang belum sholat subuh, coba angkat tangan dulu. Saya Pak. Lu kok merata ini gimana ini? Emang nggak dibangunin? Dibangunin. Tapi lanjut tidur lagi gitu? Nggih Pak. Gini aja, untuk yang belum sholat subuh dikodok dulu. Gak apa-apa ya, nanti tak tungguin di laboratorium. Yang sudah sholat subuh nanti ikut Bapak. Siap. Tapi sholat subuh beneran. Jadi di sini Bapak bukan hanya mengajar tentang ilmu otomotif,
tapi juga di sini Bapak mengajar tentang kedisiplinan kalian semuanya. Seperti halnya yang Bapak omongkan di awal tadi, di sekolah itu bukan hanya untuk mencari ilmu tentang pelajaran yang diulang guru itu, tapi ada beberapa pelajaran yang khusus seperti tentang pelajaran atau pendidikan, kedisiplinan, hormat, sopan santun terhadap guru, dan lain-lainnya. Oke ya, ini langsung saja. Ini nggak pulang loh ya, yang tadi yang belum sholat subuh di pondok dulu di masjid, yang sudah langsung saja ikut Bapak. Oke, yuk langsung yuk. Iya. Berapa menit?